Ya! Tinggal 6 hari lagi. Iya, Jokowi akan pergi. Hihihihihi. Akuin nggak akuin, kalian para penyinyir, inilah kesabaran dan ketangguhan Jokowi dari mulai awal menjadi Presiden Republik Indonesia sampai dengan hari ini, bahkan mungkin besok tanggal 20 Oktober, Jokowi tetap kokoh walaupun digoyang-goyang dan dicemooh. Itulah Joko Widodo. Dan Joko Widodo biasanya kalau membalas musuh-musuhnya atau lawan-lawan politiknya selalu memakai dengan simbol-simbol dan cara tidak tersurat tapi tersirat. Iya. Demikian juga yang dilakukan Jokowi pada hari Sabtu kemarin ketika Jokowi pulang ke Solo, sengaja mendatangi SD waktu beliau sekolah dan SMP serta SMA. Modiar, kalian modiar. Yang pembenci Jokowi modiar, yang para profesor, doktor modiar, yang nyerang terus-menerus akhirnya juga akan modiar. Bang, apa sih bang? Ya enggak apa-apa. Untuk mendukung Jokowi, para pendukung Jokowi, beli dong kaos rakyat Jokowi. Hah? Ada bang? Ada. Di mana belinya? Aduh, di bawah video gue ada. Itu udah tinggal klik, tinggal pilih. Dari harga yang termurah 30.000 sampai ke 100.000. Belilah. Rame banget ini penjualan gue. Enggak, bukan penjualannya ya. Kita targetin bahwa di mana-mana nanti akan terlihat rakyat Jokowi. Iya. Memakai kaos gambar siluet Mulyono. Iya. Beli ya? Oh, nonton doang nggak beli. Beli kaos murah 30.000. Saya belokin ke situ sih. Kembali lagi ya, Jokowi minggu kemarin mengunjungi SDN Tirtoyoso 111 Solo, bertemu dengan guru-gurunya dan bertemu dengan beberapa kawan lamanya waktu SD. Demikian juga Jokowi melanjutkan kunjungannya ke SMP Negeri 1 Solo. Sama, di sana menjadi kerubutan masyarakat, bertemu dengan beberapa alumni sambil bagi-bagi angpau ya kepada tukang abang beca dan ojek online serta masyarakat sekitar. Waktu datang ke SMP Negeri 1, Presiden Jokowi juga masuk ke ruangan kelas 9C di mana pada saat itu Jokowi belajar. Udah biarin orang tinggi-tinggi profesor, udah biarin lah. Ngejar doktor, ngejar profesor, udah biarin. Jokowi cukup kembali lagi ke SD, SMP, SMA. Yang penting jadi presiden. Ya. Yang profesor jadi orang sengklek. Ya. Ini nggak penting, ya. Nggak penting. Pinter itu nggak penting selama mereka nggak punya adab. Pinter itu nggak penting selama mereka nggak punya akhlak. Siapa sih bang? Ya Amin Rais, Din Samsudin, Refli Harun. Ini kan nggak punya akhlak, nggak punya adab ini. Ya bagaimana yang tidak ngerti agama, ya, tapi nggak bisa jaga mulutnya. Gimana? Ya, kalau Rocky Gerung mah nggak usah di itu lah kan, karena mereka ya Rocky Gerung kan nggak tahu apa agamanya. Oleh karena itulah pada saat Jokowi berkunjung ke SMP Negeri 1, bertemu dengan gurunya, memesankan kepada guru
agar anak didiknya ditekankan mempunyai akhlak yang mulia. Mungkin karena ini simbol Jokowi merasakan orang-orang yang berpendidikan tinggi, ya akhlaknya bejat semua itu. Akhlaknya udah nggak bisa diandalin lagi. Yang terus-menerus menghujat Jokowi ya. Kalau yang enggak, yang di luar konteks inilah. Itulah cara Jokowi membuat simbol-simbol. Kemudian Jokowi juga berkunjung ke SMA Negeri 6. Aku ingat betul ini angkatan. Itu aku juga daftar ke SMA 6. Waktu itu masih SMPP ya, jadi persiapan menjadi SMA 6. Adanya di Cengklik. Cengklik Solo. Apa yang kita bisa terjemahkan dari simbol-simbol kunjungan Jokowi ke SD, SMP, dan SMA ini adalah memberikan pesan bahwa sampai dengan hari ini, kemarin saya lihat kontennya Refli Harun, masih juga ada katanya orang bersaksi lingkungan istana menyatakan bahwa tidak melihat ijazahnya Jokowi di Istana Negara. Ya iyalah goblok. Kita kerja satu perusahaan misalnya ya, ijazah kita tenteng-tenteng atau kita tempelin, goblok. Misalnya kita kerja di kementerian gitu, emang ijazah kita dari SD sampai perguruan tinggi kita tempel-tempel di meja? Ya enggak lah, blok. Ya tapi nggak apa-apa, ya kelasnya segitu nggak apa-apa. Maklum. Sementara Jokowi menyelesaikan tugas jabatannya sebagai presiden tuntas selama 10 tahun, insya Allah nanti tanggal 20 akan berakhir. Orang yang terus nyinyir dan memfitnah Jokowi tentang ijazah palsu, hari ini meringkuk di penjara. Siapa bang? Ya siapa lagi kalau bukan Suginur dan Bambang Tri? Kemarin masih dapat support dari Amin Rais, ijazahnya palsu, disupport. Iya, lu support aja. Keduanya sudah divonis 6 tahun penjara. Mudiar. Sekamar nggak ya kira-kira nih Bambang Tri sama Suginur ini? Si Suginur yang tak culek matamu, tak cuplek matamu. Yang kayak gitu-gitu tuh. Ya, saya nggak takut masuk penjara. Ya udah, masuk penjara beneran sekarang. Kan katanya nggak takut. Oh, diar ya. Selamat kalian membusuk di penjara. Aduh, muncrat. 6 tahun setidaknya kalian nanti akan bebas di 2029. Ya, lumayan lah buat rame-rame lagi Pilpres nanti. Iya. Bambang Tri, hai, Suginur, istri anak kalian siapa yang ngempanin? Hah? Terus kalian dapat apa sekarang? Tolong diprovokasi, ayo maju terus, ayo maju terus. Ya lu maju terus. Yang nyuruh sekarang enak-enakan di luar sambil ngopi, sambil ngerokok. Lu meringkuk di penjara, mau diar. Jokowi tidak mungkin sampai di dunia kiamat pun menunjukkan ijazah ya nih ijazah gue, nggak kayak gitu. Cara orang berkomunikasi nggak kayak gitu. Ya cukup datangin ke SD-nya dulu, datangin ke SMP-nya dulu, datangin ke SMA-nya dulu, kunjungan. Iya. Ya kalau nggak punya ijazah, apalagi ada yang bilang nggak pernah sekolah, terus gimana ceritanya gitu? Ya tapi dasar otaknya otak sengklek ya udah biarin aja. UGM ya udah biarin aja. Katanya nggak ada ijazah UGM-nya, udah biarin nggak apa-apa. Tadinya nggak punya ijazah S1. Nah kemudian merambat. Oh, kayaknya isunya kurang kuat kali. Diisukan sekalian nggak punya ijazah SD, SMP, SMA. Lo gimana ceritanya bisa sampai kuliah nggak punya ijazah SD, SMP, SMA? Nalar aja juga nggak nemu tuh. Gobloknya itu ya keterlaluan bikin isunya itu. Tololnya itu ya keterlaluan. Tapi ya nggak apa-apa. Wong memang pengen menghuni penjara 6 tahun.
Keren kan? Keren. Itu cara Jokowi, itu cara komunikasi Jokowi. Ya, melalui simbol-simbol, ya, melalui isyarat-isyarat. Nggak ngomong apa-apa, justru pada saat kunjungan Jokowi selalu berbagi. Ya. Suginor, woi, matamu picek tak culek. Tak cuplek matamu. Aduh, Suginur kayak gini kok ya ada jamaahnya, heran aku. Ada pengikutnya, heran aku. Tukang obat loh. Babang Tri, siapa yang ngempanin istri sama anak lu? Ada cukong? Mungkin ada cukong kali ya. Dugaanku ada cukong. Ya. Cukong itu kalau sudah merancang sesuatu, kemudian siapa yang mau gitu ya, dia udah langsung ditanggung kehidupannya anak istri jika terjadi risiko selama dia menjalani risiko itu. Lumayan 6 tahun ya di dalam penjara, ya main catur, main remi, domino, ya kalau lagi sadar ngaji gitu ya. Anak istri ada yang ngempanin. Iya. Udah. Panjang amat. Tahu ya cara Jokowi berkomunikasi gitu. Nggak mungkin kan kalau nggak punya ijazah. Tapi nggak mungkin juga ijazah akan ditenteng-tentengin, dijembreng-jembrengin. Ya. Ngapain? Cara komunikasi Jokowi nggak kayak gitu. Sementara kemudian tidak bisa menunjukkan ijazah, dianggapnya nggak punya ijazah terus, ya nggak apa-apa. Masalah buat lu, kata Jokowi. Caranya begitu aja. Ya kalau mungkin nggak pernah sekolah atau nggak punya ijazah, biar presiden, guru juga kan pasti akan ngomong. Siapa sih tadi itu? Presiden. Jokowi. Siapa Jokowi? Loh, presiden kita. Ngapain ke sini? Lah, ya namanya juga murid dulu di sini. Oh, emang dia pernah sekolah di sini? Ya. Setidak-tidaknya akses itu kan ada jika memang tidak pernah sekolah di situ. Kalau udah sekolah di situ kan, "Hei Pak Jokowi, apa kabarnya? Hei Pak Jokowi." Itu yang terjadi. Loh, ini masalah psikologi. Dan ini natural, yang kayak gitu-gituan, nggak disetting kayak Babang Tri. Amin Rais juga kemarin masih ngomong tentang ijazah palsu. Kamu mau juga nemenin Babang Tri? Refli Harun barusan dia podcast dengan katanya orang lingkungan istana, ya tapi Refli Harun mah udah kayak begitu. Iya, saya dapat WA dari tukang yang bekerja di IKN. Di sana itu susah banget sampai dia juga nggak betah. Lah. Luar biasa ini. Luar biasa. Ya tapi ya maklum juga. Refli Harun kan 2 kali jadi komut. Nggak pernah bisa kerja. Dipecat dua-duanya. Iya. Orang-orang pecatan Jokowi ini. Termasuk Said Didu. Jadi wamen, nggak becus, pecat juga. Termasuk Fakhrul Roji. Jadi Menteri Agama, nggak becus, jenderal, mantan jenderal, pecat juga. Jokowi, cari orang yang bisa kerja. Jokowi nggak mau dengan orang-orang yang banyak bacot, yang pintar ngomong doang. Nyari yang pintar kerja. Diar ya. Sekarang kerjanya memprovokasi rakyat terus. Oke. Nah, karena ada agenda Jokowi itu untuk beberapa hari di Solo, Prabowo butuh Jokowi ini untuk diajak diskusi. Aduh, Pak Jokowi di mana di Solo? Aduh, saya mau diskusi. Ya udahlah, gue susulin aja lah ke Solo. Kira-kira begitulah ya ilusi saya. Selama Pak Jokowi di Solo, kemarin hari Minggu, Pak Prabowo datang ke Solo untuk menemui Pak Jokowi. Judulnya makan siang bareng. Yeah!
Kalian mana bisa ngelawan politik seperti ini? Mana bisa? Apalagi sekelas Amin Rais. Ada politik provokasi Amin Rais mah. Politik menghujat. Mana laku sekarang politik menghujat. Politik memfitnah. Mana laku? Itu kan yang dikembangkan Amin Rais sampai hari ini. Ya, saking kebiasaan pola-pola politik fitnah, adu domba, ya jadi dukung pasangan Pram Rapno di Jakarta. Dalam pernyataannya, Amin Rais mau menggagalkan IKN dan kembali lagi ke Jakarta. Yeah! Oh, biar blunder PDIP lagi mutiar. Ya, Pram Rano bakal anjlok nggak kepilih nanti. Gara-gara Amin Rais. Aduh, ya politik adu domba, politik fitnah itu yang selalu dikembangkan oleh Amin Rais. Beda dengan Jokowi, politik merangkul, politik meja makan. Ya. Pada saat Prabowo datang ke Solo, dijemput oleh Gibran di Bandara Solo. Dari bandara ke rumah Jokowi, Gibran satu mobil dengan Pak Presiden terpilih Prabowo Subianto. Yeah. Nah, dugaan saya makan siang di rumah Pak Jokowi ngobrolin masalah susunan kabinet. Ya. Ya, padahal Pak Jokowi di satu kesempatan, di lain kesempatan sudah menyatakan bahwa itu hak prerogatif presiden, itu haknya penuh Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, dan saya tidak akan mencampuri urusan susunan kabinet. Sama, saya juga begitu. Ketika itu hak prerogatif, saya juga tidak pernah mau dicampuri sama sekali oleh orang lain. Ya. Ini juga mengisyaratkan kepada PDIP bahwa Jokowi dalam hal penyusunan kabinet tidak mau diintervensi oleh orang lain. Artinya PDIP mungkin yang dalam ilusi saya. Mungkin tahun pertama ya masih lah nggak enakan gitu ya. Tapi begitu tahun kedua sama sekali Jokowi nggak mau diintervensi, disikat-sikat aja, dimbat-bat aja. Ya akhirnya kan itulah kemudian Jokowi juga berkali-kali ngomong, lebih baik saya dikatakan mengkhianati partai daripada saya harus mengkhianati rakyat Indonesia. Wih, keren. Dan sekarang terbukti. Ya, sepak terjangnya terbukti, pembangunannya terbukti, hasilnya bisa dirasakan. Terserah kalian yang nyinyir. Ada yang bilang, Gri, Jokowi tinggal beberapa hari lagi lu masih menjilat terus, masih menjadi pemuja Jokowi terus, Gri. Lu nanti kalau Jokowi udah nggak ada mau kemana, Gri? Gua konsisten selalu berdiri di orang-orang yang benar. Namun nanti Jokowi udah ya Prabowo. Kalau Prabowo ada yang gangguin ya sikat habis juga sama kita. Tapi sebaliknya, kalau ternyata Prabowo juga nggak benar ya kritisi terus. Ya, nggak kayak Denny Siregar. Ya. Nggak kayak buser-buser PDIP. Ya. Ini dugaan kuat ya, sebelum pelantikan sudah dekat tinggal 6 hari. Dugaan kuat Prabowo mendiskusikan masalah susunan kabinet kepada Presiden Jokowi pada saat makan siang kemarin di rumah Jokowi Solo. Ini dugaan saya, tapi biasanya nggak meleset. Kan ini juga terjadi waktu menjelang Pilpres berkali-kali. Setiap kesempatan Jokowi khusus makan bareng berdua sama Prabowo. Termasuk yang terakhir waktu itu di GBK. Ya tentu mendiskusikan masalah strategi pemenangan. Emang lo kalian ya ketemu di Grand Menteng mendiskusikan, merencanakan penggulingan Jokowi. Ketemu di beberapa kesempatan bagaimana cara memasukkan Jokowi ke penjara. Yeah! Loh,
berkelompok, berserikat untuk melakukan sesuatu yang negatif, itu apa ya namanya ya? Kemudian di situ orang-orang intelek, orang-orang pinter, yang notabene doktor dan profesor, itu apa ya namanya ya? Kan berarti ini kan golongan orang-orang yang bergelar doktor dan profesor, tapi otaknya sengklek, lain. Lah merencanakan sesuatu kejahatan kok. Gimana? Kalau nggak sengklek, profesor sih boleh, pendidikan tinggi boleh. Ya tapi kalau otaknya sengklek buat apaan? Loh, kalau Prabowo ketemu Jokowi, ya mendiskusikan bagaimana kemudian keberlanjutan negara ini mudah-mudahan bisa malah percepatan untuk menuju Indonesia maju. Kan begitu. Caranya gimana? Ya, pilih menteri-menteri yang kapabel dan berbasiskan kinerja. Itu. Itu loh, kalau mau cari bocoran, ngapain Prabowo kemarin sampai nyusulin Jokowi ke Solo, ke rumahnya di Solo, dan makan siang bareng di sana. Ngapain lagi? Emang ngobrolin gimana cara menangkap Amin Rais, Refli Harun, Din Samsudin, Said Didu, Egy Sujana, itu? Ya enggak lah, diskusi kebangsaan, beneran, bukan bohongan-bohongan. Mendiskusikan kemajuan Indonesia, gimana sih? Kemudian yang berujung pada menyusun kabinet, menempatkan orang-orang yang kapabel. Siapa bang kalau boleh bocoran kira-kira menteri-menteri? Oh, Amin Rais sebagai Watimpres. Refli Harun sebagai Menkumham. Ya. Yeah! Din Samsudin, Menteri Agama. Ya. Yeah! Rizik, Panglima Perang. Ya. Yeah! Bener. Jadi apa ya negara ini ya kalau beneran kayak itu ya? Renal Kasali ya naik kelas lah menjadi Menteri BUMN. Iya. Renal Kasali udah mulai miring-miring terus juga itu. Padahal dulu muji-muji Jokowi terus-terusan waktu masih jadi Komut AP2. Profesor nggak malu-maluin kualitas pemikirannya kayak begini. Aku pernah baca Renal Kasali kan, tapi belum tuntas, antara kelompok rasional dan ada kelompok irasional. Iya. Yeah! Aku belum baca, nanti aku baca. Aku dengerin. Kayaknya kita ini yang termasuk kelompok irasional. Kayaknya enggak. Ini sepintas aja kemarin lewat itu. Kian. Semua keren banget. Jadi nanti susunan kabinet itu ya orang-orang yang seringkali saya sebutkan. Itu mudah-mudahan calon menteri semua. Loh kan? Doa gua aja bagus. Doa kalian kan jelek. Gua doain kalian aja bagus. Mudah-mudahan nama-nama yang sering saya sebut dalam konten-konten terdahulu ya semuanya menjadi menterinya Prabowo. Lo menghinanya keterlaluan lo, Ki. Lo, kok menghina gimana sih? Kok menghina sih? Itu bukan penghinaan, tapi bebesin. Berasa ya lo dihina ya? Enggak. Gua bebesin. Udah, panjang banget. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.